Sebelum manusia diciptakan, bumi telah dipenuhi oleh bangsa jin. Mereka saling berperang, menumpahkan darah, bahkan tega membunuh para nabi yang diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di antara korban terakhir kekejaman mereka adalah Nabi Yusuf bin Yasif, seorang nabi dari kalangan jin yang syahid dibakar dalam kawah api mendidih oleh kaumnya sendiri. Inilah kisah tragis yang jarang diketahui tentang nabi terakhir bangsa jin, sahabat surga Firdaus. Sebelum kita masuk ke pembahasan utamanya, kami mohon agar Anda menonton video ini hingga akhir, supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Jangan lupa untuk memberikan like, subscribe, dan tinggalkan komentar. Jika ada yang perlu diluruskan dari kisah kali ini, bismillah. Mari kita mulai kisahnya. Pada masa sebelum Nabi Adam diciptakan, bumi ini bukanlah kosong. Menurut riwayat yang disebut dalam sirah-sirah para jin, bumi telah dihuni oleh makhluk-makhluk dari bangsa jin. Mereka terbagi dalam berbagai suku dan etnik yang berbeda-beda. Ada kaum Al-Hin, Al-Bin Al-Hin, Al-Jan, hingga akhirnya muncul bangsa Banul Jan yang lebih mendominasi. Namun, meski Allah telah memberi mereka kesempatan untuk hidup dan memakmurkan bumi, bangsa jin justru terjerumus dalam pertumpahan darah. Hampir setiap suku jin saling memerangi satu sama lain. Mereka membangun kerajaan, lalu menghancurkannya sendiri. Mereka menumpahkan darah kaum lemah, memperbudak yang miskin, dan menindas yang berusaha hidup damai. Riwayat siri para jin menjelaskan bahwa meskipun Allah mengutus banyak nabi dari kalangan mereka sendiri, hampir semua nabi itu dibunuh secara kejam. Setiap kali seorang nabi datang membawa seruan tauhid, sebagian mereka menerima dengan hati lapang, tetapi lebih banyak yang menolak, bahkan mengangkat pedang untuk membungkam suara kebenaran. Di antara sekian banyak generasi, datanglah masa bangsa Banul Jan berkuasa. Mereka dikenal sebagai kaum yang kuat, keras kepala, dan penuh dengan kesombongan. Mereka memandang api, asal penciptaan mereka, sebagai lambang keunggulan. Api bagi mereka adalah tanda keabadian, kekuatan, dan kehormatan. Siapapun yang mencoba menentang keyakinan mereka dianggap musuh yang harus dimusnahkan. Di tengah kekacauan itu, Allah tidak membiarkan bangsa jin hidup tanpa petunjuk. Dari keturunan jin yang masih bersih, Allah mengangkat seorang nabi mulia, Nabi Yusuf bin Yasif. Dialah nabi terakhir yang diutus untuk bangsa jin, khususnya kaum Banul Jan. Nabi Yusuf bin Yasif digambarkan sebagai sosok yang penuh kelembutan dan bijaksana. Wajahnya memancarkan cahaya ketaatan, berbeda dengan kaumnya yang keras dan garang. Sikapnya penuh kesabaran, tutur katanya menyejukkan, dan ilmunya dalam tentang ketauhidan. Meski ia berasal dari bangsa jin, jiwanya selalu tertaut kepada Allah, Rabb semesta alam. Sejak awal, Nabi Yusuf mengetahui bahwa tugasnya bukanlah tugas mudah. Ia ditugaskan untuk menyeru kaum yang terkenal bengis dan gemar membunuh para nabi sebelumnya. Namun, ia tidak pernah gentar, sebab keyakinannya kepada Allah jauh lebih kuat daripada rasa takut pada makhluk. Nabi Yusuf mulai berdakwah di tengah kaumnya. Ia menyeru mereka untuk meninggalkan penyembahan kepada api, berhala, dan hawa nafsu mereka dengan suara yang tegas namun lembut. Ia berkata, "Wahai kaumku, sembahlah hanya Allah, Tuhan yang menciptakan kita dari api yang menyala. Janganlah kalian angkuh dengan asal penciptaan kalian, sebab api hanyalah ciptaannya. Allah lah yang maha kuasa, bukan api itu sendiri. Tunduklah kepadanya, maka kalian akan selamat." Sebagian kecil dari kaumnya mendengar dengan hati yang tersentuh. Mereka berbisik-bisik di antara satu sama lain. Kata-katanya menenangkan hati, seakan cahaya masuk ke dalam dada kita. Namun mayoritas kaum Banul Jan justru tertawa, terbahak-bahak. Salah seorang dari mereka mengejek, "Lihatlah, Yusuf bin Yasif ingin merampas kebanggaan kita. Ia ingin memutuskan tradisi nenek moyang kita yang mulia, yang lain menimpali dengan kasar. Jika engkau benar-benar nabi, turunkan azab yang kau ancamkan itu, atau tunjukkan mukjizatmu. Jika tidak, engkau hanyalah pendusta." Namun Nabi Yusuf tetap sabar. Ia menatap mereka dengan penuh iba. Hatinya perih melihat kaumnya lebih memilih kesombongan
daripada kebenaran. Dengan suara yang bergetar namun tetap tegas, ia menjawab, "Wahai saudaraku, aku tidak datang untuk memutuskan tradisi kalian. Aku datang untuk menyelamatkan kalian dari azab Allah. Aku hanya ingin kalian hidup dalam damai, bukan saling membunuh. Aku hanya ingin kalian tunduk kepada Rob kita, bukan kepada api yang tidak memberi manfaat apapun." Ucapan Nabi Yusuf membuat para pemuka Banul Jan semakin geram. Mereka melihat dakwahnya sebagai ancaman terhadap kekuasaan dan pengaruh mereka. Dalam rapat-rapat rahasia, mereka mulai menyusun rencana untuk menghentikannya. Seorang pemuka berkata dengan nada dingin, "Jika kita biarkan Yusuf terus berbicara, sebagian dari rakyat akan meninggalkan kita. Dia harus dibungkam." Yang lain menimpali, "Jangan biarkan suaranya lebih lama berkumandang. Jika perlu, bunuh dia sebagaimana kita membunuh nabi-nabi sebelumnya." Berita tentang rencana itu sampai juga ke telinga sebagian pengikut kecil Nabi Yusuf. Mereka datang dengan wajah cemas, memperingatkannya, "Wahai Nabi Allah, pemuka Banul Jan telah bersekongkol. Mereka ingin membunuhmu, sebagaimana mereka membunuh Nabi sebelum engkau. Pergilah, sembunyilah." Namun Nabi Yusuf hanya menggelengkan kepala. Ia menatap mereka dengan mata penuh keteguhan. "Aku tidak akan lari dari risalah ini. Tugas ini datang dari Allah. Jika mereka ingin membunuhku, maka aku serahkan urusan ini kepada Rabbku. Hidup dan matiku hanyalah untuk Allah." Malam itu Nabi Yusuf menyendiri di sebuah lembah sunyi. Ia mengangkat tangannya tinggi-tinggi. Air matanya mengalir deras. "Ya Rabbku, Engkau mengetahui isi hatiku. Aku hanya ingin menyelamatkan kaumku, tapi mereka menolak. Aku hanya ingin menegakkan kebenaran-Mu, tapi mereka ingin membungkamku. Ya Allah, jangan biarkan aku goyah, teguhkanlah aku. Meski seluruh dunia memusuhiku, ampunilah kaumku, karena mereka tidak mengetahui." Bumi yang sunyi seakan ikut menangis bersamanya. Angin berdesir lembut, membawa doa Nabi Yusuf ke langit, namun ancaman itu semakin nyata. Kaumnya semakin terang-terangan mengejek, mencerca dan bahkan melempari rumahnya dengan batu. Seorang pemuka datang langsung kepadanya di hadapan kerumunan dan berkata dengan penuh amarah, "Yusuf bin Jasif, apakah engkau ingin memutuskan tradisi nenek moyang kami? Engkau berani menentang kami?" Nabi Yusuf berdiri dengan tenang, meski dadanya berdebar. Dengan suara yang tegas, ia menjawab, "Aku tidak datang untuk memutuskan tradisi. Aku hanya datang agar kalian selamat dari azab Rob kalian. Aku tidak mencari kekuasaan. Aku tidak mencari kehormatan. Aku hanya mencari ridho Allah." Kerumunan pun gempar. Sebagian terdiam, sebagian lagi mengejek, dan para pemuka semakin marah. Nabi Yusuf bin Yasif terus berjalan di jalan yang berat, siang dan malam. Ia berdakwah tanpa mengenal lelah, menyeru kaumnya agar kembali kepada Allah. Di pasar-pasar, di balairung pertemuan, hingga di jalan-jalan yang sunyi, suaranya bergema membawa pesan tauhid. "Wahai kaumku, janganlah kalian diperbudak oleh api yang membakar kalian sendiri. Janganlah kalian tunduk kepada kesombongan yang hanya menjerumuskan. Sembahlah Allah, Rob yang menciptakan kalian dan menciptakan langit serta bumi." Namun semakin ia menyeru, semakin keras pula penolakan kaumnya. Ejekan datang dari segala arah. Anak-anak jin melemparinya dengan batu kecil sambil berteriak, "Itulah si Yusuf yang gila. Dia menyembah Tuhan yang tidak kelihatan." Orang-orang dewasa menertawakannya. Sementara para pemuka kaum semakin marah karena khawatir akan kehilangan pengaruh. Riwayat siri, para jin menyebutkan bahwa kaum Banul Jan sudah terbiasa membunuh nabi-nabi mereka sebelumnya. Maka tidak mengherankan jika nama Nabi Yusuf pun masuk dalam daftar hitam mereka. Para pemuka itu tidak melihat cahaya kebenaran dalam dirinya, melainkan hanya ancaman terhadap kekuasaan mereka. Di sebuah balairung yang gelap, obor-obor api menyala dengan garang. Para pemuka Banul Jan duduk melingkar. Wajah mereka dipenuhi kebencian. Suasana tegang, bisikan-bisikan berubah menjadi rencana jahat. Seorang pemuka yang bertubuh besar dan bersayap api berkata dengan suara lantang, "Selama Yusuf hidup, kita tidak akan pernah tenang. Setiap kata yang keluar dari mulutnya adalah ancaman bagi kekuasaan kita. Tauhidnya membuat rakyat mulai ragu pada kekuatan leluhur kita." Seorang lain menimpali dengan penuh dendam, "Kita sudah membunuh nabi-nabi sebelumnya.
Mengapa kita harus berhenti sekarang? Yusuf bin Yasif, hanyalah satu lagi suara yang harus kita bungkam. Hapuskan dia. Pemuka yang lebih tua mengangguk pelan. Matanya memancarkan kebencian yang dingin. Ya, hapuskan dia. Tapi, kali ini kita harus membuatnya menjadi pelajaran. Kita akan menunjukkannya di hadapan seluruh rakyat bahwa siapapun yang menentang leluhur Banul Jan akan berakhir dengan kehinaan. Mereka pun bersepakat. Malam itu, keputusan kelam telah diambil. Nabi Yusuf bin Yasif harus ditangkap, diadili, dan dieksekusi. Beberapa malam kemudian, ketika Nabi Yusuf sedang berdiri di tempat sunyi, menengadahkan tangan ke langit, pasukan jin bersenjata datang. Mereka membawa rantai yang menyala seperti api, pedang yang ditempa dari besi, dan wajah-wajah penuh amarah. Seorang prajurit berteriak, "Yusuf bin Yasif, atas perintah para pemuka dan Raja Banul Jan, engkau ditangkap karena menyesatkan rakyat dan menghina tradisi leluhur." Nabi Yusuf tidak melawan. Ia hanya menundukkan kepalanya, wajahnya tetap teduh, meski tubuhnya diikat dengan kasar. Dengan suara lirih, ia berkata, "Aku tidak menyesatkan. Aku hanya membawa cahaya. Tetapi jika ini jalan yang harus aku tempuh, aku serahkan diriku kepada Allah, Rob semesta alam." Rantai api melilit tangannya. Tubuhnya diseret di hadapan rakyat, sebagian mengejek, sebagian melemparinya dengan tanah dan batu. Namun, di antara kerumunan itu, ada juga mata-mata yang menangis diam-diam. Mereka yang hatinya pernah tersentuh oleh seruan Yusuf, tetapi tak berani mengakuinya. Di Balairung megah, Nabi Yusuf dihadapkan kepada Raja Banul Jan. Tahta besar dari api menjulang. Raja duduk dengan wajah penuh kesombongan. Para pemuka berdiri di sampingnya, sementara rakyat memenuhi ruangan untuk menyaksikan pengadilan itu. Raja berbicara dengan suara yang bergemuruh, memenuhi Balairung. "Yusuf bin Yasif, engkau dituduh menghasut rakyat, mengajarkan ajaran baru, dan menghina leluhur kami. Apakah engkau mengaku nabi, wahai Yusuf?" Nabi Yusuf menatap lurus kepada raja, matanya penuh keberanian, meski tubuhnya terikat. Dengan suara tenang, ia menjawab, "Aku tidak menghasut. Aku hanya hamba Allah yang diperintah untuk menyeru kalian kepada tauhid. Aku tidak menghinakan leluhur kalian, tetapi aku ingin menyelamatkan kalian dari kesesatan. Aku hanyalah pembawa kebenaran dari Rob semesta alam." Raja berteriak, tangannya mengepal keras, "Cukup kau hanya mencari alasan untuk menentangku. Jika engkau benar, mana mukjizatmu? Mana tanda kekuatanmu?" Nabi Yusuf menundukkan kepalanya sebentar, lalu menjawab, "Mukjizat hanyalah milik Allah. Aku tidak membawa apa-apa selain firman-Nya. Tetapi ketahuilah, jika kalian terus menolak, azab Allah akan datang lebih keras dari api yang kalian banggakan." Ruangan gempar, sebagian rakyat terdiam, sebagian menertawakan, dan para pemuka semakin murka. Raja berdiri dari tahtanya, matanya menyala, marah. Ia menunjuk Nabi Yusuf dengan penuh kebencian. Maka hukumannya jelas. Yusuf bin Yasif akan dieksekusi. Bukan dengan pedang, bukan dengan rantai, tetapi dengan cara yang akan membuat seluruh Banul Jan takut menentang leluhur mereka lagi. Tubuhnya akan direndam dalam kawah, berisi minyak mendidih yang dibakar dengan api neraka. Biar semua tahu, begitulah akhir orang yang berani menantang kita. Sorak-sorai bergema di Balerong. Api dinyalakan. Kawah besar mulai dipanaskan. Asap hitam membubung. Suara mendidih terdengar mencekam. Namun di tengah keramaian itu, Nabi Yusuf tetap tenang. Ia menutup matanya, mengingat Rabb-Nya. Malam sebelum eksekusi, Nabi Yusuf ditempatkan dalam kurungan besi yang dingin. Tangannya masih terikat, tubuhnya penuh luka akibat rantai api yang membakar kulitnya. Namun ia tidak mengeluh. Di tengah kesunyian malam, ia menengadahkan wajahnya yang penuh air mata. Dengan suara lirih ia berdoa, "Ya Robku, teguhkanlah aku dalam kebenaran ini. Jangan biarkan aku goyah, meski mereka menolak. Aku hanya ingin menyampaikan risalahmu, meski tubuhku harus hancur. Ya Allah, terimalah darahku sebagai saksi bahwa aku tidak pernah berhenti menyeru mereka kepadamu." Air mata membasahi wajahnya, namun hatinya dipenuhi keteguhan. Malam itu bumi seakan ikut menangis bersama doanya. Pagi itu, langit tampak kelam. Meskipun matahari baru saja terbit, asap hitam dari kawah besar membumbung tinggi, seakan menutupi cahaya.
Di tengah lapangan luas, kaum Banul Jan berkumpul. Ribuan mata menyaksikan. Sebagian penuh kebencian, sebagian lagi penuh rasa takut. Kawah raksasa telah disiapkan. Isinya minyak panas yang mendidih, menyala-nyala dengan api yang disulut. Dari batu bara dan belerang, suaranya bergemuruh menakutkan, bagaikan suara neraka yang dibawa ke dunia. Asap panas membakar kulit siapapun yang terlalu dekat. Bau menyengat menusuk hidung, membuat suasana semakin mencekam. Riwayat sirih para jin menyebutkan Banul Jan memang terkenal dengan kekejamannya kepada nabi-nabi yang diutus Allah. Mereka pernah membunuh utusan-utusan sebelumnya. Dan kini giliran Nabi Yusuf bin Yasif yang menjadi korban. Hari itu mereka hendak menjadikannya pelajaran bagi siapapun yang berani menentang ajaran leluhur mereka. Nabi Yusuf digiring keluar dari penjara besi. Rantai api masih melilit tubuhnya, membakar kulitnya hingga tampak melepuh. Namun, wajahnya tetap tenang, seolah cahaya keimanan menenangkan jiwanya. Langkah kakinya berat, tapi sorot matanya tajam, menatap kaumnya yang mengelilinginya. Pasukan jin bersayap api menuntunnya dengan kasar. Mereka mendorongnya hingga jatuh tersungkur, lalu menariknya lagi. Di setiap langkah, ejekan terdengar. Itulah nabi palsu yang ingin menghancurkan Banul Jan. Mana tuannya? Mengapa dia tidak menyelamatkannya? Namun, ada juga bisikan lirih dari segelintir jin yang beriman, yang bersembunyi di antara kerumunan. Mereka menangis dalam diam, tak berani bersuara. Di hadapan kawah raksasa yang mendidih, Nabi Yusuf berhenti. Ia menatap kaumnya yang memenuhi lapangan itu. Suaranya lantang, meski tubuhnya lemah. Wahai kaumku, ingatlah, jika kalian membunuhku, azab Allah akan lebih dekat kepada kalian. Sesungguhnya, aku hanyalah menyampaikan risalahnya. Jika kalian menolak, maka tunggulah apa yang Allah tetapkan. Kerumunan riuh, sebagian menertawakan, sebagian menghardik. Seorang pemuka maju ke depan. Wajahnya penuh amarah, matanya menyala dengan api. Cukup dengan ancamanmu Yusuf. Biarpun azab itu datang, kami tidak akan tunduk. Leluhur kami lebih kuat daripada Tuhanmu. Nabi Yusuf memandangnya dengan iba, lalu berkata dengan suara getir, kalian buta oleh kesombongan. Aku tidak meminta apapun dari kalian, kecuali agar kalian selamat. Namun jika kalian memilih jalan ini, maka aku bersaksi, tiada Tuhan selain Allah. Raja Banul Jan memberi isyarat. Dua prajurit raksasa jin menarik rantai Yusuf, mengangkat tubuhnya, lalu melemparkannya ke dalam kawah. Suara tubuhnya jatuh ke minyak panas. Terdengar jelas, dentuman keras, lalu desis panjang ketika kulitnya menyentuh cairan mendidih. Api menyambar kobaran, makin tinggi, seakan menyentuh langit. Jeritan pilu Nabi Yusuf menggema, bukan jeritan kesakitan semata, tapi jeritan saksi, seorang nabi yang disiksa oleh kaumnya sendiri. Suara itu menghujam hati siapapun yang masih memiliki iman. Ya Rob, terimalah syahadatku ini. Sesungguhnya Engkau maha melihat, maha mengetahui. Lalu suaranya hilang ditelan kobaran api. Malaikat-malaikat di langit mencatat syahadahnya. Riwayat menyebutkan, bumi seakan bergetar, langit menjadi muram. Bahkan api yang membakar tubuh Yusuf seolah ikut menangis. Sebab ia bukan sekadar membakar tubuh biasa, melainkan jasad seorang Nabi Allah. Kerumunan Banul Jan terdiam sesaat. Mereka menyaksikan bagaimana seorang Nabi yang selalu menyeru kepada Allah, kini hancur tubuhnya dalam kawah api, namun bukannya tersentuh. Mayoritas dari mereka justru tertawa keras, merayakan kematian Yusuf sebagai kemenangan. Inilah akhir orang yang menentang leluhur kita, teriak seorang pemuka. Namun di sudut lapangan, beberapa jin beriman menangis dengan getir. Mereka memalingkan wajah, tidak sanggup melihat tubuh nabinya hancur. Mereka tahu, dengan wafatnya Yusuf, cahaya kebenaran semakin redup di negeri Banul Jan. Riwayat siri para jin menegaskan, kematian Yusuf bin Yasif bukanlah akhir. Malaikat di langit menyaksikan peristiwa itu. Mereka mengangkat syahadatnya ke hadapan Allah, dan Allah pun menetapkan Yusuf bin Yasif adalah nabi terakhir dari bangsa jin yang dibunuh oleh kaumnya sendiri. Setelah itu, tidak ada lagi nabi dari kalangan jin. Jalan petunjuk hanya akan datang melalui nabi-nabi dari kalangan manusia. Setelah syahidnya Yusuf, Banul Jan semakin tenggelam dalam kesesatan. Mereka berpesta di malam hari, menari-nari di sekitar kawah api yang telah memakan jasad sang nabi.
Mereka menganggap kemenangan itu sebagai tanda keperkasaan mereka. Namun alam tidak diam. Bumi sering bergetar, gunung-gunung memuntahkan api, dan badai menghantam pemukiman mereka. Ini adalah tanda murka Allah yang semakin dekat. Para jin beriman yang sedikit jumlahnya bersembunyi, menjaga iman mereka di gua-gua dan hutan-hutan. Mereka menangis mengingat kata-kata terakhir Yusuf. Jika kalian membunuhku, azab Allah akan lebih dekat kepada kalian. Dan benar, tak lama kemudian Allah mengutus malaikat untuk menumpas kaum Banul Jan yang ingkar. Peperangan dahsyat terjadi dan banyak dari mereka dibinasakan. Dengan wafatnya Nabi Yusuf bin Yasif, berakhirlah kisah kenabian di kalangan bangsa jin. Cahaya risalah kini hanya dilanjutkan oleh nabi-nabi dari kalangan manusia, dimulai dari Nabi Adam alaihi salam hingga penutup para nabi-nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun, kisah Yusuf tetap abadi. Ia menjadi saksi bagaimana sebuah kaum bisa membunuh utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa rasa takut, dan bagaimana seorang nabi tetap teguh hingga titik darah penghabisan. Riwayat siri para jin mencatat Nabi Yusuf bin Yasif wafat sebagai syuhada dengan tubuhnya dilalap api, namun ruhnya diangkat mulia ke sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum Banul Jan yang tersisa di bumi kembali membuat kerusakan, bahkan berani membunuh nabi-nabi yang diutus kepada mereka. Allah berfirman kepada Azazil, "Pimpinlah pasukanku, turunlah bersama para malaikat, tumpaslah Banul Jan yang durhaka. Lihatlah apakah engkau tetap taat dalam ujian ini." Azazil pun memimpin. Ribuan malaikat bersayap turun dari langit bagaikan lautan cahaya di bumi Banul Jan yang congkak menyambut dengan sorak api. Mereka meledak ke udara. Bumi berguncang oleh hentakan ribuan langkah. Azazil mengangkat pedang cahaya. Suaranya menggema, "Wahai Banul Jan, bertaubatlah kembali kepada Allah sebelum pedang ini menutup jalan kalian." Namun, mereka hanya tertawa. "Kami tidak takut pada jin sepertimu. Meski engkau dididik malaikat, kami tetap anak api yang takkan padam." Pertempuran pun meledak. Api Banul Jan membakar langit, tetapi pedang cahaya malaikat membelahnya. Suara teriakan memenuhi bumi, ribuan jin tersungkur. Tubuh mereka tercerai-berai menjadi abu. Setelah pertempuran itu, bumi dipenuhi mayat jin. Namun Allah tidak membinasakan semuanya. Menurut riwayat, ada 230 bayi jin laki-laki yang ditemukan di antara puing-puing. Para malaikat membawa mereka ke langit. Sebagaimana dahulu, Azazil pernah diselamatkan. Mereka dididik dalam cahaya, diajari doa ibadah, akhlak dan ketaatan. Sebagian tumbuh taat, sebagian lain menyimpan benih kesombongan. Salah seorang malaikat berkata kepada Jibril, "Tidakkah engkau khawatir sejarah akan terulang? Bukankah dahulu kaum mereka binasa karena kesombongan?" Jibril menjawab, "Segala sesuatu di tangan Allah. Kita hanya mendidik mereka sebagaimana diperintahkan. Kesombongan adalah ujian yang tak seorang pun aman darinya." Dari bayi-bayi itu, lahirlah sosok cerdas dan kuat bernama Samiaza. Ia berbeda dari yang lain. Suaranya lantang, pikirannya tajam, dan ibadahnya pada awalnya sangat rajin. Namun, berbeda dengan Azazil, yang pernah benar-benar rendah hati. Samiaza tumbuh dengan rasa bangga pada dirinya. Ketika masih muda, ia sering berkata pada kawan-kawannya, "Lihatlah, kita bukan jin biasa. Kita dibesarkan malaikat. Kita lebih tinggi dari kaummu di bumi. Seharusnya kita diberi kedudukan lebih." Ucapan-ucapan itu membuat beberapa jin muda terpengaruh. Mereka mulai membentuk kelompok kecil, membicarakan ambisi di balik tirai langit. Azazil yang saat itu sudah menjadi Sayyidul Malaikat memperingatkan Samiaza, "Hati-hati, wahai Samiaza, jalan ibadah bukan jalan kebanggaan. Kesombongan telah menghancurkan kaummu dahulu." Samiaza hanya menunduk pura-pura, tetapi dalam hatinya berkata, "Engkau mudah bicara, Azazil. Engkau sudah menjadi pemimpin, penjaga surga. Mengapa aku tidak boleh bercita-cita serupa?" Dalam riwayat yang dikisahkan oleh ulama, Samiaza dan kelompoknya inilah yang kelak dikenal sebagai malaikat yang jatuh. Mereka bukan malaikat sejati, tetapi jin yang dibesarkan di langit, dididik dalam cahaya. Namun hatinya tertarik pada kesombongan. Beberapa malaikat yang bijak melihat tanda-tanda itu. "Lihatlah mata Samiaza.
kata seorang malaikat, ada bara api yang belum padam. Aku khawatir ia akan menyeret kawan-kawannya dalam kesombongan yang sama. Namun peringatan itu seakan terlambat. Samyaza semakin berani menyuarakan kebanggaannya. Ia berkata di hadapan sekelompok jin muda, kita adalah yang terpilih. Jangan terus menunduk. Ada masa ketika kita akan membuktikan diri lebih layak daripada banyak malaikat, bahkan mungkin lebih mulia dari makhluk baru yang akan Allah ciptakan. Ucapan itu seperti nubuat, karena waktu itu Allah memang merencanakan penciptaan Adam. Maka dalam cahaya langit dan ibadah panjang, kisah Azazil dan Samyaza mulai bercabang. Azazil yang awalnya sangat rendah hati, kini menyimpan bisikan kesombongan dalam hatinya. Sementara Samyaza yang cerdas dan gagah, mulai meracuni kawan-kawannya dengan ambisi. Di langit, para malaikat masih melihat mereka sebagai hamba yang taat, tetapi Allah Maha mengetahui isi hati. Firman Allah menggema di arasnya, kesombongan adalah pakaianku, dan siapa yang mencoba memakainya akan aku hinakan. Tunggu saja. Masa ujian mereka akan datang. Azazil yang telah beribadah ribuan tahun, kini duduk di langit tertinggi sebagai Sayyidul Malaikat. Ia memimpin, mengawasi, dan mengatur pasukan malaikat dengan penuh kewibawaan. Namun di balik kewibawaannya, ada bisikan halus yang merayap ke dalam hatinya. Malam-malam panjang yang dulu ia isi dengan tangis rendah hati, perlahan digantikan oleh rasa kagum pada dirinya sendiri. Ia melihat ke sekeliling, malaikat-malaikat yang lahir dari cahaya menunduk padanya, menghormati karena perintah Allah. Hatinya berdesir, aku ini bukan malaikat, namun Allah memuliakan aku lebih tinggi dari mereka. Aku istimewa, tidak ada makhluk yang menyaingi ketekunan ibadahku. Bisikan itu berulang-ulang, seperti bara kecil yang makin lama makin menyala. Menurut riwayat Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wan Nihayah, Azazil mulai berkata pada dirinya, apakah mungkin ada makhluk lain yang lebih mulia dari aku? Bukankah aku telah sujud ribuan tahun? Bukankah aku memimpin pasukan Allah di bumi dan langit? Di sanalah titik awal kehancurannya. Pada saat itu, Allah berkehendak menciptakan makhluk baru, manusia. Allah berfirman kepada para malaikat, sebagaimana termaktub dalam Al-Quran, Surah Al-Baqarah ayat 30. Sesungguhnya aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi. Para malaikat bertanya, apakah engkau hendak menjadikan di bumi orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, sedangkan kami senantiasa bertasbih, memujimu dan menyucikanmu. Allah berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Maka diciptakanlah Adam dari tanah liat yang kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Nafas ilahi meniupkan ruh ke dalam jasadnya. Tubuh yang tadinya kaku kini hidup. Matanya terbuka dan ia bersin. Allah mengajarkan kepada Adam nama-nama segala sesuatu, suatu ilmu yang tidak diketahui para malaikat. Ketika malaikat melihat keistimewaan Adam, mereka takjub. Namun Azazil, yang kini lebih sering dipanggil oleh para malaikat, dengan penuh hormat, merasa panas dalam hatinya. Tanah, hanya tanah yang hina. Bagaimana mungkin makhluk lemah itu akan lebih mulia dariku, yang berasal dari api, menyala-nyala. Lalu tibalah peristiwa agung. Allah mengumpulkan seluruh malaikat dan jin yang ada di langit. Suaranya memenuhi semesta, mengguncangkan aras. Bersujudlah kalian kepada Adam. Seketika itu, ribuan malaikat menunduk. Sayap-sayap mereka terlipat. Wajah-wajah bercahaya merapat ke tanah. Gemuruh tasbih memenuhi langit. Namun, di antara lautan sujud itu, satu sosok berdiri tegak, Azazil. Ia tidak bergerak. Matanya menatap Adam dengan sinis. Api dalam tubuhnya berkobar, wajahnya tegang, hatinya bergolak. Malaikat di sampingnya berbisik cemas. Wahai Azazil, tunduklah. Itu perintah Allah. Azazil menjawab dengan suara bergetar, tetapi penuh keangkuhan. Tidak, aku tidak akan sujud kepada tanah. Allah bertanya kepadanya, sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-A'raf, ayat 12. Wahai Azazil, apakah yang menghalangimu untuk sujud ketika aku perintahkan? Azazil menjawab dengan sombong, aku lebih baik darinya. Engkau ciptakan aku dari api, sedang dia dari tanah. Kalimat itu meluncur bagaikan racun. Segala cahaya ibadah yang melekat di tubuhnya selama ribuan tahun lenyap dalam sekejap. Wajahnya yang dulu bercahaya berubah kelam. Matanya menjadi merah menyala.
Parasnya menjelma hodoh dan menakutkan. Malaikat terperanjat. Mereka melihat perubahan Azazil yang mengerikan. Dari pemimpin suci, kini menjadi makhluk hina dalam sekejap. Allah berfirman dengan murka, "Maka keluarlah engkau dari surga. Sungguh engkau termasuk yang terkutuk. Sesungguhnya laknatku atasmu sampai hari kiamat." Sejak saat itu, Azazil mendapat nama baru, Iblis. Gelar kehormatannya sebagai Sayyidul Malaikat dicabut, wajahnya diubah, cahayanya dipadamkan. Tangisnya bukan tangis penyesalan, melainkan tangis dendam. Ia berkata di hadapan Allah, sebagaimana diriwayatkan dalam Al-Quran, Surah Al-Hir, ayat 39, "Ya Rob, karena engkau telah menyesatkan aku, pasti aku akan menghiasi bagi mereka, anak-anak Adam, apa yang ada di bumi, dan aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hambamu yang ikhlas di antara mereka." Allah menjawab dengan firman-Nya, "Ini adalah jalan lurus bagiku. Sesungguhnya, hamba-hambaku tidak ada kekuasaan bagimu atas mereka, kecuali orang-orang yang mengikutimu, yaitu orang-orang yang sesat." Kesombongan Azazil menular kepada sebagian jin muda yang dulu diasuh malaikat, termasuk Samyaza. Ia dan kelompoknya diam-diam bersorak dalam hati, karena mereka menemukan alasan untuk memberontak. Samyaza berkata pada kawan-kawannya, "Lihatlah, Azazil berani menolak perintah itu. Api lebih mulia daripada tanah. Aku akan memilih jalannya." Mereka pun bergabung di barisan iblis, menjadi pasukan penggoda manusia. Dari mereka, lahirlah kelompok jin fasik dan setan yang berjanji tidak akan pernah berhenti menjerumuskan anak cucu Adam. Menurut Ibnu Katsir, Al-Jan adalah awal mula bangsa jin, dan Azazil adalah keturunan yang mulia, tetapi jatuh hina karena kesombongan. Kisahnya menjadi pelajaran bahwa ibadah ribuan tahun pun bisa hancur oleh sedikit kesombongan. Sejak itu bumi dipenuhi fitnah, iblis dan pengikutnya berkeliling, berbisik di hati manusia, menyesatkan, menabur syirik, dan menghasut. Namun Allah telah menjanjikan bahwa tipu daya mereka lemah bagi hamba yang ikhlas. Langit kembali hening setelah pengusiran Azazil. Para malaikat masih tergetar oleh apa yang baru saja terjadi. Mereka berbisik satu sama lain, "Sungguh mengerikan, ribuan tahun ibadah lenyap karena satu detik kesombongan." Adam yang baru saja menjadi khalifah menatap ke sekeliling. Ia belum mengerti apa yang terjadi, tetapi ia menyadari betapa besar amanah yang kini berada di pundaknya. Iblis menatapnya dengan penuh dendam, berjanji dalam hatinya, "Karena engkaulah aku terusir. Wahai Adam, aku akan menggodamu dan seluruh keturunanmu hingga akhir zaman." Maka dimulailah babak baru sejarah manusia. Peperangan abadi antara iman dan godaan, antara ketaatan dan kesombongan, hingga datangnya hari kiamat. Kisah Al-Jan dan kejatuhan Azazil yang diriwayatkan oleh para ulama seperti Ibnu Katsir adalah peringatan agung bagi manusia. Kita menyaksikan bagaimana makhluk yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari api menyala diberi kesempatan panjang untuk beribadah ribuan tahun, bahkan dimuliakan hingga menjadi pemimpin para malaikat. Akhirnya jatuh ke lembah kehinaan hanya karena kesombongan. Iblis menolak satu perintah sujud, bukan karena ia tidak mampu, tetapi karena hatinya telah dipenuhi dengan rasa bangga pada diri. Inilah pelajaran yang amat penting. Amal sebesar gunung tidak akan berarti jika hati tidak ikhlas dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesombongan meski sekecil debu dapat menghapus cahaya ibadah ribuan tahun. Maka janganlah kita tertipu dengan amal yang kita lakukan, dan jangan pula sombong dengan karunia yang diberikan. Semuanya hanya amanah dan bisa lenyap seketika bila hati kita lalai. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjauhkan kita dari sifat takabur, meneguhkan kita dalam iman, dan menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang ikhlas. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.